Sebenarnya ya. Kurang ajar tuh anak baru. Udah berani-beraninya dia deketin tunangan aku. Hei anak baru, udah berani ya kamu deketin Pak Rehan? Kamu nggak tahu dia siapa? Dia itu tunangan saya, jadi nggak ada yang boleh macam-macam apalagi deketin dia. Paham? Heh, kamu denger nggak? Ini atasan kamu loh yang lagi ngomong. Maaf, ada apa ya? Kurang ajar ya kamu. Atasan ngomong bukannya didengerin. Kamu mau saya pecat? Apaan sih nampar-nampar? Sakit tahu. Sekali lagi kamu deketin Pak Rehan, saya nggak segan-segan buat pecat kamu. Paham? Udah dikasih tahu berkali-kali masih juga ngeyel tuh bocah. Masih berani ya carbuk sama Pak Bos? Aku kan udah bilang sama kamu berkali-kali, jangan deketin Pak Bos lagi. Kenapa? Kamu takut ya Pak Rehan berpaling ke aku? Kamu nggak pede sama diri sendiri? Ih! Anak baru. Nih, buat laporan bulan ini secepatnya. Saya mau 30 menit udah ada di atas meja saya. Hah? 30 menit sebanyak ini, Bu? Nggak mungkin bisa. Kamu nggak dengar tadi saya bilang apa? 30 menit udah ada di atas meja saya. Paham? Iya, Bu. Permisi, Bu. Ini laporannya. Cepet juga ngerjain laporannya. Dan semuanya bener lagi. Laporan macam apa ini? Gak ada bener-bener sama sekali. Kerja kalian apa selama ini? Gak ada yang bener laporan kalian. Kamu nggak kesel apa ngeliat Pak Rehan semarah itu karena dia? Saya nggak peduli. Kamu mau belikan atau kamu saya pecat? Kenapa? Kamu takut ya Pak Rehan berpaling ke aku? Kamu nggak pede sama diri sendiri? Laporan macam apa ini? Gak ada bener-bener sama sekali. Kerja kalian apa selama ini? Gak ada yang bener laporan kalian. Maafkan kami, Pak. Kami kurang teliti. Kurang teliti. Kalian semua sudah berapa lama bekerja di perusahaan saya? Contoh Fania, dia anak baru, hasil kerjanya bagus dan rapi. Harusnya kan malu sama dia. Awas aja kamu. Sekarang, kalian keluar dari ruangan saya, perbaiki laporan ini. Dasar anak baru songong. Tur, gimana kita kerjain aja dia? Nggak, Put. Aku nggak mau cari masalah di kantor ini. Alah, cemen banget sih. Kamu nggak kesel apa ngeliat Pak Rehan semarah itu karena dia? Ya mau gimana lagi, Put. Lagian memang salah kita kan. Lagian harusnya kita malu sama dia. Masa anak baru lebih paham perusahaan ini dibanding kita? Paling dia suruh Joki untuk ngerjain laporannya. Ya udah, kalau kamu nggak mau, biar aku sendiri. Heh, tukang caper. Kamu itu anak baru, jadi nggak usah caper sama bos kita. Maaf Kak, tapi saya nggak bermaksud caper. Saya hanya melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya. Jangan bebasan kamu. Ada apa ini, Put? Buat masalah lagi ya dia? Alicia, biasa sih ya. Ini anak baru ini caper ke bos kita. Masih berani caper ya kamu ke bos? Tunggu aja ya. Aku bakal buat kamu gak betah kerja di sini. Sekarang, kamu belikan kami 5 box makanan dan 2 gelas kopi. Tapi Bu, saya nggak punya uang. Ibu kan tahu, saya baru kerja di sini. Saya nggak peduli. Kamu mau belikan atau kamu saya pecat? Ya Bu, saya belikan ya. Tapi Bu jangan pecat saya. Mudah juga malah si culun itu. Habis ini enaknya kita apain lagi ya, Put? Gimana kalau kita kurung dia di toilet biar dia nggak bisa pulang? Bagus juga ide kamu, Put. Kalau gitu, kita tunggu si culun pulang. Ini Bu makan siangnya. Lama banget sih. Kamu nggak lihat jam makan siangnya udah habis. Maaf Bu, tadi jalanannya macet. Alasan aja. Rasain. Mampus. Yuk Put, kita pergi. Tolong! Tolong! Ini pasti perbuatan Bu Alicia sama Putri. Kurang ajar mereka. Biar saya yang langsung. Ibu apa-apaan sih, Bu? Ya sayang. Jangan pura-pura nggak tahu kamu. Saya nggak peduli. Kamu mau belikan? Mampus. Yuk Put, kita pergi.
orang di mana itu? Tolong! Fania, kok kamu ada di dalam? Siapa yang kunci kamu? Pak Guntur, saya tidak tahu, Pak. Kemarin waktu saya masuk ke toilet, tiba-tiba pintu toilet tidak mau terbuka, Pak. Tolong! Tolong! Ini pasti perbuatan Bu Alessia sama Putri. Kurang ajar mereka. Biar saya yang lapor ke Pak Rehan. Jangan, Pak. Biarin aja mereka seperti itu. Nanti kalau Bapak lapor, mereka bakal kehilangan pekerjaannya, Pak. Gimana? Nyenyak tidurnya? Kamu ke kantor nggak mandi ya? Bau banget sih. Ew. Gimana kalau kita mandiin dia? Ibu apa-apaan sih, Bu? Ibu gak kasihan sama Fania? Sudah dikunci di toilet, sekarang disiram. Di mana hati nurani Ibu? Wow, ada pahlawan kesiangan rupanya. Jaga bicara kamu ya. Kamu nggak tahu, kamu lagi ngomong sama atasan kamu sekarang. Saya nggak peduli siapa Ibu. Oh, udah berani kamu sama saya. Gaji kamu, saya potong separuh. Apa? Dipotong? Gaji itu kan hak saya, Bu. Saya nggak peduli. Makanya, jadi orang jangan sok jadi pahlawan. Makasih. Apa maksud kalian menghukum Fania di toilet? Jawab, jangan diam kalian. Maksudnya saya... Jangan pura-pura nggak tahu kamu. Guntur sudah menceritakan semua kejadian kalian ke saya. Sayang, kok bisa dia mencuri, sayang? Diam kamu. Kamu sebagai atasan seharusnya memberi sesuatu yang baik di kantor ini. Bukan malah menghasut karyawanmu untuk ngerjain orang lain. Tapi sayang... Gak ada tapi-tapi. Kalau kalian masih mengulanginya, saya nggak segan kasih kalian. Paham? Jangan mentang-mentang kamu tunangan saya, kamu semena-mena di kantor ini. Sekarang keluar dari ruangan saya. Oh ya, sebagai bentuk ketegasan di perusahaan ini, gaji kalian berdua saya potong. Lihat aja kamu Fania. Hei, bangun! Dasar tukang caper, gara-gara kamu. Iya, Pak. Bapak lebih cocok jadi manajer dibanding Bu Alessia. Oh, udah berani kamu sama saya. Diam kamu. Kamu sebagai atasan seharusnya memberi sesuatu yang baik di kantor ini. Hei, bangun! Kamu tahu kan, ini masih jam kerja. Ini bukan perusahaan keluarga kamu. Jadi jangan seenak jidat kamu di sini. Maaf, Bu. Saya ngantuk berat. Saya nggak tidur semalam. Alasan aja kamu. Bagaimana perusahaan ini mau maju kalau karyawannya tiduran mulu kayak kamu? Muka kayak ikan busuk aja, gak ada seger-segernya sama sekali. Sini, biar saya make upin biar kamu cantik. Nah, kalau kayak gini kan jadi lebih kelihatan seger. Dasar tukang caper, gara-gara kamu gaji aku dipotong. Ya salah kamu sendiri sih. Kerja itu dicari prestasi, bukan malah cari masalah. Kurang ajar. Berhenti. Kamu apa-apaan sih, Put? Kamu nggak kasihan lihat Fania kamu siksa terus tiap hari? Kamu nggak usah ikut campur ya. Urus aja hidup kamu sendiri. Apapun yang terjadi di kantor ini sudah menjadi urusan saya juga. Atau kamu mau saya laporin sama Pak Rehan kalau kamu masih ngebully Fania ini? Udah cocok lah kalian berdua ini. Yang satu tukang caper, yang satu tukang cepu. Kamu nggak apa-apa kan, Van? Sekarang kamu jangan takut lagi ya. Kalau mereka berani macam-macam sama kamu tinggal lapor aja sama Pak Rehan. Biar mereka tahu rasa. Iya, saya nggak apa-apa kok, Pak. Akhir-akhir ini mereka semakin menjadi-jadi. Kalau kayak gini, aku nggak boleh tinggal diam. Iya bener, Van. Kamu harus berani lawan mereka. Jangan biarkan mereka semena-mena sama kamu. Jangan mentang-mentang mereka punya jabatan. Iya, Pak. Bapak lebih cocok jadi manajer dibanding Bu Alessia. Bapak lebih peduli dengan orang lain dibanding Bu Alessia, yang sesuka hati merendahkan bawahannya. Tapi susah juga, Van. Bu Alessia itu tunangannya Pak Rehan. Sulit untuk menggantikan posisi dia. Nggak ada yang nggak mungkin, Pak. Semua bisa terjadi kalau kita bersungguh-sungguh. Udah sore nih, Van. Ayo kita pulang. Sos. Anak baru. Perusahaan kita akan berganti pimpinan, dikarenakan Kalau kalian nggak nyerobot antrian saya nggak akan telat. Saya nggak peduli siapa kamu. Kamu tolong dong bilangin ke adik kamu jangan pecat aku. Iya, saya nggak apa-apa kok, Pak. Akhir-akhir ini mereka... Sekarang kamu jangan takut lagi ya. Kalau mereka berani macam-macam. Kalau kayak gini, aku nggak boleh tinggal diam. Sos. Anak baru. Saya perhatiin kamu telat mulu ya. Saya telat, bukannya kalian yang telat. Kalau kalian nggak nyerobot antrian saya nggak akan telat. Udah berani ngomong aja kamu. Asyik. Bu Alessia, Putri, kalian berdua dipanggil ke ruangan Pak Rehan sekarang. Sayang, ada apa ya manggil kami semua kesini? jadi
mulai hari ini perusahaan kita akan berganti pimpinan dikarenakan saya sedang mengurus kantor cabang baru yang di Batam. Pastinya aku yang akan memimpin kantor ini. Jadi, selama saya mengurus kantor cabang baru yang di Batam, pimpinan perusahaan ini akan saya teruskan ke dia. Hah? Kok dia, sayang? Iya, mungkin selama ini saya belum kenalin kalian ke dia. Karena dia sedang mencari tahu apakah kalian layak atau tidak bekerja di sini. Dia Vania, adik saya. Semua keputusan ada di tangan dia. Jadi Selama beberapa hari, saya sudah melihat perlakuan kalian terhadap karyawan baru di sini. Bu, saya minta maaf ya Bu atas perlakuan saya yang kasar ke Ibu. Saya khilaf Bu. Putri, kamu saya pecat. Tapi Bu, Gak ada tapi-tapi. Sekarang kamu keluar dari ruangan saya. Dan untuk kamu, Kak Alicia, saya nggak peduli siapa kamu. Mau kamu tunangan abang saya, mau kamu anak presiden, kalau sudah minus akhlak, kamu bakalan saya pecat. Sayang, maafin aku sayang, aku hilaf. Kamu tolong dong bilangin ke adik kamu jangan pecat aku. Semua sudah menjadi keputusan pimpinan di perusahaan ini. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan satu lagi, kamu saya pecat menjadi tunangan saya. Kamu semena-mena memperlakukan adik saya. Dan Pak Guntur, Bapak saya akan menjadi manajer menggantikan posisi dia. Terima kasih ya, Van. Maksud saya Bu Fani ya. Iya, sama-sama Pak. Karena orang seperti Bapak yang saya sangat butuhkan dalam membangun perusahaan yang sehat. Yeah, I'm boss, started on about it now.